Di sebuah hutan bambu terjadi sebuah pertarungan yang maha dahsyat antara pendekar PSHT-22 melawan gerombolan perompak. Sang pendekar PSHT nampak gagah berani dan mengeluarkan jurus-jurus PSHT-nya. Namun ia berhasil ditawan oleh beberapa perompak itu dan dikeroyok habis. Tak sampai di situ, mereka pun mengkeroyoknya secara bergiliran silih berganti. 3 lawan 1 merupakan pertarungan yang sangat tidak seimbang. Namun sang pendekar PSHT itu mampu dengan luwes menghadapi ketiganya meskipun ia tertatih-tatih. Dengan gaya terjungkal dan tertelungkup, sang pendekar PSHT itu mengeluarkan jurus-jurusnya meskipun ia terpojok dan dikeroyok oleh beberapa perompak itu, namun ia berhasil mengatasinya. Ia pun terlempar di atas tanah dan dikeroyok silih berganti. Dia dihajar berbagai macam pukulan, namun ia berusaha untuk tetap tenang dan membalas. Merasa menang jumlah, para perompak itu merasa jumawa dan mengkeroyok kembali sang pendekar PSHT itu secara silih berganti dan menyemackdownnya, menginjak-injaknya di atas tanah silih berganti. Sang pendekar PSHT digojlok dan dipukuli ulu hatinya lalu dilempar oleh para perompak tersebut. Nampak sang pendekar kesakitan di area ulu hati perut mereka. Namun pendekar Winongo, aliansi para pendekar datang untuk membela sang kawan sedulur kacer PSHT-nya. Tak hanya pendekar Winongo yang turun tangan membela sang sedulur kacer PSHT, pendekar TS Suci datang untuk membela sang pendekar PSHT itu. Sang pendekar PSHT mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena sudah mau datang dan menolongnya. Dengan langkah tegap dan pasti, sang pendekar TS Suci bersiap-siap untuk menghadapi para perompak itu dan berkolaborasi dengan para pendekar-pendekar yang sudah datang dan berkumpul untuk membela sang pendekar PSHT tersebut. Sang pendekar TS Suci meyakinkan sang pendekar PSHT bahwasanya semua akan dapat teratasi dengan mudah dan meminjamkan senjata golok setannya untuk menghadapi para perompak tersebut. Namun sang pendekar PSHT merasa sungkan karena golok setan milik pendekar TS sangat sakti mandraguna. Di sisi lain, sang pendekar Winongo dikeroyok oleh kedua perompak tersebut dan terlunta-lunta. Ketiganya pun bersiap-siap untuk berkolaborasi, bertarung bersama, bersinergi untuk menghadapi para perompak tersebut. Sang pendekar TS dengan gagah berani mengeluarkan jurus-jurus TS-nya. Namun tiba-tiba pendekar IKSPI Kara Sakti datang untuk membela ketiga para pendekar tersebut dan berkolaborasi bersama-sama. Sang pendekar IKSPI Kara Sakti mengeluarkan jurus-jurus monyet mabuknya dengan sangat luwes nan elok. Hal itu membuat salah satu dari perompak tersebut terlunta-lunta dan terpental hingga terjatuh karena jurus-jurus monyet mabuk adalah jurus terlarang dari perguruan IKSPI. Tak mau mati kutu dan mati gaya, sang pendekar perisai diri pun datang membantu dan berkolaborasi dengan para pendekar silat
berbagai macam aliran untuk menghadapi para perompak. Melihat pendekar perisai diri jatuh, sang pendekar IKSPI mengeluarkan pedang naga api untuk menghadapi perompak itu, dan perompak itu pun hancur berkeping-keping karena menerima tebasan pedang api. Melihat pendekar perisai diri masih dikeroyok, sang pendekar IKSPI tidak terima dan berusaha membantu sang pendekar perisai diri. Keduanya pun berkolaborasi untuk saling bahu-membahu mengalahkan para perompak tersebut. Namun salah satu dari perompak tersebut terkena jurus laser dari pendekar perisai diri. Dan salah satu dari perompak itu menerima tebasan pedang naga api dari seorang pendekar kerasakti tersebut. Di sisi lain, pendekar Winongo meropel area perut dari perompak tersebut dengan berbagai macam pukulan dan tendangan, dan membantingnya di atas tanah dengan sangat-sangat brutal sekali, dan mengakibatkan sang perompak hancur berkeping-keping. Di sisi lain, sang pendekar TS Suci menghabisi salah satu dari perompak tersebut dan membuatnya hancur berkeping-keping. Kemudian terlihat sangat jelas sang pendekar PSHT merasa kesulitan karena menerima juluran lidah tetangga milik perompak itu. Sang pendekar PSHT merasa kesakitan karena menerima juluran lidah tetangga milik perompak itu, dan membuatnya terpaksa menebas lidah dari perompak tersebut hingga terpotong. Dengan kejam tanpa belas kasihan, sang pendekar PSHT menusuk perut dari perompak tersebut dan menggitik wajahnya hingga hancur berkeping-keping. Kemudian pendekar TS dan pendekar Winongo datang untuk memastikan situasi dan kondisi bahwasanya sang pendekar PSHT aman. Kemudian aliansi pendekar silat dari berbagai aliran itu pun berkongsi dan berdiskusi untuk menentukan arah dan langkah selanjutnya yang akan mereka pilih untuk menjaga perdamaian di wilayah-wilayah mereka. Kemudian sang pendekar IKSPI Kerasakti menemukan sebuah ide yang sangat cemerlang. Tiba-tiba pentolan dari para perompak tersebut datang untuk menyerang para pendekar tersebut.